Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Anissa Nidra, Prodi PGSD semester 3 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 231203016. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Melisa Nur Asima Sidabutar, SPD MPD. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, adapun topik yang akan kita bahas yaitu filsafat pendidikan dalam membangun generasi masa depan. Adapun poin-poin dari filosofi pendidikan di masa depan yaitu apa itu pendidikan di masa depan. Yang kedua, bagaimana filsafat pendidikan di masa depan? Yang ketiga, mengapa filsafat pendidikan berubah di masa depan? Nah, filsafat pendidikan sendiri salah satu aliran dalam filsafat yang dipergunakan dalam penanganan problematika pada pendidikan. Yang mana filsafat ini dapat membantu dalam penentuan pengembangan peserta didik. Pasar 1950 mengkelompokkan filsafat pendidikan menjadi dua, yaitu filsafat pendidikan konservatif yang didasari oleh idealis, realis, humanis, dan supernaturalis atau realis religius. Yang kedua, pendidikan progresif, filsafat yang didukung oleh filsafat pragmatif dari John Dewey dan romantik natural dari Rousseau. Dalam filsafat pendidikan di masa depan, tentu perubahan zaman akan membuat perubahan pula dalam cara berpikir berfilsafat pendidikan. Untuk melihat gambaran filsafat pendidikan di masa depan dapat dilihat dari fakta-fakta yang ada di masa kini, serta kemungkinan yang termasuk akal yang dapat terjadi di masa akan datang. Untuk melihat fakta-fakta kemungkinan yang ada, dapat kita gunakan konsep postmodernisasi, virtualisasi pendidikan, konstruksi pendidikan, dan evolusi filsafat pendidikan masa depan. Pertama ada modern. Kata modern itu sendiri mengacu pada keadaan setelah pencerahan. Setelah masa modern, lahirlah masa postmodern, yakni sebuah masa yang kita alami sekarang ini. Konsep filsafat yang berkembang di masa yang akan datang tidak melepaskan dari model-model konsep yang sudah ada sebelumnya. Dan simpulan sementara yang dimaksud adalah kebenaran yang menjadi ciri khas masa postmodern itu. Selanjutnya, virtualisasi pendidikan. Pendidikan mengalami perubahan realitas. Perkembangan teknologi memaksa penyelenggaraan pendidikan yang tidak hanya dilakukan di kelas, bahkan pendidikan tanpa ruang. Sebagaimana dipahami bahwa objek filsafat adalah bentuk-bentuk keadaan yang memiliki tingkatan, mulai dari benda mati sampai simbol. Adapun tantangan-tantangan yang muncul pada hari-hari ini adalah hadirnya objek filsafat yang berbeda dengan masa-masa lalu. Ketiga, ada dekonstruksi pendidikan. Berasal dari kata konstruksi yang berarti bangunan dan diberi imbuhan de yang berarti merusak, sehingga dapat disimpulkan yaitu perubahan konsep-konsep filsafat pendidikan itu sendiri, kemudian membangun lagi konsep-konsep filsafat pendidikan adalah arti dari konstruksi pendidikan. Keempat, evolusi filsafat pendidikan masa depan. Filsafat pendidikan masa depan ditandai dengan adanya perubahan tatanan konsepsi filsafat itu sendiri. Contohnya ketika filsafat dikatakan telah mati, maka secara otomatis akan melahirkan filsafat yang baru. Klaim matinya filsafat itulah yang disebut sebagai konsepsi filsafat yang bereaksi terhadap konsepsi-konsepsi filsafat sebelumnya. Nah, teman-teman, mengapa filsafat pendidikan berubah di masa depan? Karena filsafat itu sangat fleksibel terhadap perubahan yang bersifat terbuka.
Hal tersebut terjadi karena sudah menjadi naluri manusia untuk selalu menginginkan perubahan-perubahan dalam hidupnya. Manusia tidak ingin hanya menerima satu macam keadaan saja, tapi berkeinginan memiliki keadaan lain yang tidak sama dengan masa sebelumnya. Begitu juga sama halnya dengan filsafat pendidikan yang akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Hal inilah yang membentuk pola pikir atau filsafat juga berubah mengikuti kebutuhan sesuai dengan perkembangannya. Teman-teman, sekian pembahasan materi tentang filsafat pendidikan di masa depan. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dadah!